Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Siti Muntohiroh dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat, sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sekarang, alhamdulillahirrabbilalamin, kita memasuki pertemuan yang kedua, yaitu sudah menginjak kepada materi pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang iman kepada hari akhir. Sebelum memasuki pembelajaran, yang perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini atau pada pertemuan kali ini, yang pertama, Ibu nanti akan menjelaskan tentang pengertian beriman kepada hari akhir. Yang kedua, akan menerangkan tentang dalil nakli beriman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, akan menjelaskan macam-macam kiamat dan contohnya. Sehingga setelah pembelajaran ini selesai, nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian tentang beriman pada hari akhir, menyebutkan tentang dalil nakli, dan juga menjelaskan macam-macam kiamat dan juga contohnya. Anak-anakku yang berbahagia, yang pertama yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Apakah di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu pengertian hari akhir? Ya, alhamdulillah. Mungkin kalian juga sudah paham, sudah mengerti apa itu pengertian hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat itu secara umum dijelaskan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, yaitu mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran. Kapan itu kiamat? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Bahkan para nabi, para malaikat juga tidak ada yang mengetahui. Sehingga Allah hanya memberikan tanda-tanda kiamat. Yang itu nanti akan kita bicarakan pada pertemuan yang kedua. Yang jelas, kalian harus yakin, kalian harus percaya bahwa kiamat itu pasti akan datang. Nah, di dalam memahami pengertian hari akhir, kalian juga mengetahui iman kepada hari akhir itu bisa kalian lihat atau pengertiannya bisa dilihat menurut bahasa dan juga menurut istilah. Menurut bahasa, pengertian hari akhir yaitu percaya akan datangnya hari akhir atau percaya akan datangnya hari kiamat. Yang penting adalah percaya, karena itu adalah arti dari iman. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah terjadinya kiamat. Karena setelah terjadinya kiamat, bukan berarti manusia itu berakhir, tetapi masih ada kehidupan yang panjang sekali, dan semua manusia akan mengalaminya. Anak-anakku yang berbahagia, sekarang mari kita bersama-sama membaca surat Al-Hajj ayat 7 yang
jelas-jelas di situ diartikan bahwa kita harus percaya adanya iman kepada hari akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, di dalam surat Al-Hajj ayat 7 ini jelas bahwa kiamat itu pasti akan datang. Kita tidak boleh meragukan. Pasti. Karena itu adalah janji Allah bahwa suatu saat nanti Allah akan menghancurkan dunia ini dan juga akan membangkitkan semua orang di dalam kubur sebagai pertanggungjawaban orang itu nanti hidup di alam akhirat. Dalil nakli tentang iman kepada hari akhir tidak hanya surat Al-Hajj ayat 7. Silahkan nanti kalian cari dalil-dalil nakli tentang hari kiamat di dalam Al-Quran. Yang terakhir yaitu macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir atau hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sughro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kecil atau kiamat sughro itu apabila hancurnya jagat raya ini tetapi dalam skala kecil, atau berakhirnya nyawa manusia. Contoh, kematian, bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Apabila manusia itu sudah mati, berarti manusia itu sudah mengalami kiamat. Terjadinya kebakaran. Contoh, di desa Grantung kebakaran, berarti desa Grantung sudah mengalami kiamat. Pekiringan kebanjiran, berarti Pekiringan sedang mengalami kiamat. Itu yang dimaksud dengan kiamat kecil atau kiamat sughro. Sedangkan kiamat kubro, apabila alam semesta beserta isinya hancur seluruhnya, termasuk semua penghuni-penghuninya. Semua hancur, semua mati. Seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya musnah, semuanya hancur. Tidak ada makhluk hidup pun yang tidak hancur, yang tidak mati. Itu yang dinamakan dengan kiamat kubro atau kiamat besar. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semuanya sudah paham dan sudah memahami apa yang sudah Ibu terangkan. Bukti-bukti bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Yang pertama, Allah sebagai pencipta langit dan bumi seisinya telah menciptakan pertama kali. Dan Allah mampu untuk menghidupkannya kembali, untuk menghancurkannya kembali. Setelah dihancurkan, kemudian dihidupkan. Yang kedua, bumi yang kering dan tandus akan hijau kembali dan tumbuh-tumbuhan yang mati akan bergerak subur setelah disirami hujan. Zat yang mampu menghidupkan tumbuh-tumbuhan setelah mati, tentu mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Itulah sebagai bukti bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan
kalian bisa memahaminya dan kalian bisa lebih belajar lagi. Silahkan membaca buku pelajaran, membuka Google, dan lain sebagainya, supaya kalian lebih memahami pengertian iman kepada hari akhir. Nah, sekarang setelah kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, yang harus kalian lakukan adalah jangan lupa absensi. Yang kedua, tugas harus dikerjakan. Untuk mengerjakan tugas, silahkan kalian buka di tugas atau tugas kuis. Sekian materi dari Ibu Guru. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.